Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, seperti biasa di season kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Saya pilih salah satu pertanyaan aja teman-temannya karena ini waktunya udah sore teman-temannya. Kita bikin pembahasan yang singkat aja supaya rasa penasaran kalian itu terjawab gitu teman-temannya, rasa takut kalian itu terobati gitu, walaupun hanya sedikit gitu teman-temannya, walaupun kecemasannya itu bisa tertangani lah sedikit gitu teman-teman dengan jawaban saya ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti gitu teman-teman ya. Buat teman-teman juga yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-temannya, karena saya itu sudah banyak sekali membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada teman-temannya, kalian tinggal simak saja teman-temannya. Kalian masuk ke akun saya teman-temannya, klik bagian video ataupun klik bagian lainnya teman-temannya, di situ ada teman-temannya videonya lengkap teman-temannya dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi. Videonya sudah ada, kalian simak aja, scroll saja sampai ke bawah teman-temannya, sesuaikan saja dengan apa yang kalian rasakan. Disimak videonya, dipahami, lalu diterapkan ya di kehidupan kalian sehari-hari agar bisa membaik dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis begitu teman-teman ya. Oke teman-temannya, kembali lagi ke pembahasannya. Saya mau jawab satu komentar aja teman-temannya, pertanyaannya yaitu, Bang, pernah gak ngalamin yang namanya kaki itu sering keringat dingin ya, ataupun sering dingin, ataupun sering keringat, ataupun sering panas gitu teman-temannya. Ini semuanya komplit ya, yang ada di telapak kaki gitu teman-temannya. Terus juga warnanya itu menguning teman-teman ya. Nah teman-teman, buat teman-teman yang sedang mengalami itu, simak videonya sampai selesai, jangan di skip agar kalian mengerti, agar kalian paham apa yang sedang terjadi gitu teman-temannya. Nanti kalau misalkan kalian pengerti, kalian paham, insya Allah teman-temannya kalian itu bisa menanganinya ya teman-temannya, minimal bisa mengurangi rasa cemas, rasa takut kalian dengan yang sedang kalian rasakan saat ini, ataupun dengan kalian yang sedang alami saat ini gitu teman-temannya. Oke, untuk telapak kaki itu sensasi di bagian telapak kaki teman-temannya, kesemutan, terus juga sering kram, terus juga panas teman-teman, terus dingin, terus keringatan ya, keringat. Kalau misalkan kita jalan di keramik itu teman-teman, kita itu ada apa ya, ada tapaknya gitu, ada jejaknya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan orang yang telapak kakinya normal itu nggak ada jejaknya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan untuk penderita gangguan asam, GERD, anxiety, psikomatis, pengalaman saya teman-teman ya, kalau misalkan tubuh kita itu kaki kita itu nginjek di keramik yang biasa aja gitu teman-teman ya, itu ada jejaknya seperti basah gitu teman-teman, seperti basah keringat gitu ya teman-teman. Terus suhunya itu seperti merasa kita dingin, terus ada juga yang merasa panas gitu, dan saya juga mengalami itu teman-teman ya. Nah seperti apa penyebabnya kalau menurut pengalaman saya teman-teman ya. Terus juga ini ya teman-temannya, yang warna telapak kakinya itu menguning, terus juga sama ya teman-temannya, telapak kaki, telapak kanan, tangan itu teman-teman itu sama teman-temannya. Jadi penyebabnya sama gitu teman-teman ya. Jadi penyebabnya itu yang pertama teman-temannya, mungkin ini dari tubuh kitanya kekurangan vitamin gitu. Kenapa bisa kekurangan vitamin? Karena jujur teman-temannya, kita itu saat terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psikomatis itu yang pertama makannya itu masih kurang ya, ya asupannya gitu teman-teman, karena kita itu menjaga pola makan, menjaga pantangan gitu teman-teman, kita itu kurang asupan ya. Yang namanya kita itu menjaga asupan makan ya, kita itu banyak menghindari makanan-makanan gitu teman-temannya, karena tubuh kita itu gini teman-temannya, tubuh kita itu membutuhkan gitu banyak vitamin terus gizi gitu teman-temannya. Karena vitamin, gizi gitu teman-temannya, nutrisi itu tidak ada di dalam satu makanan saja gitu teman-teman ya. Karena kitanya jaga makan, mungkin kita makannya hanya satu jenis aja, terus juga hanya direbus gitu teman-temannya, itu masih kekurangan gitu. Wajar menurut saya teman-temannya jika teman-teman itu mengalami yang namanya sensasi telapak tangan ataupun kakinya itu pucat ya, ataupun kuning gitu teman-temannya. Wajar menurut saya, karena kalian itu masih kekurangan yang namanya vitamin, nutrisi, gizi ataupun mineral gitu teman-temannya. Terus caranya gimana Bang Adim kalau untuk mengatasi yang satu ini? Menurut pengalaman saya teman-temannya, kalau misalkan kalian dari kurang vitamin karena
masih banyak pantang makannya, ya makannya itu diperbanyak gitu teman-temannya. Intinya teman-temannya, kalau misalkan makanan yang bervitamin itu banyak sebenarnya yang bisa kita konsumsi gitu teman-teman. Bentar, ada nyamuk. Banyak yang masih kita bisa konsumsi teman-temannya, yang bervitamin yang gizi itu banyak teman-temannya, seperti daging ayam, boleh kok makan daging ayam teman-temannya. Terus juga ikan air tawar, boleh kok teman-teman, ikan air tawar itu dikonsumsi. Terus juga dari sayurannya, wortel teman-temannya bagus, itu mengandung banyak vitamin ya teman-temannya untuk tubuh kita. Terus juga labu siam gitu teman-teman. Terus juga dari buahnya, ada buah pepaya, ada buah melon, ada buah buah naga gitu teman-teman. Terus ada buah alpukat, itu boleh dikonsumsi teman-temannya. Itu kalian itu bisa mencukupi vitamin tubuh kalian itu dengan itu teman-temannya. Nah itu kalau misalkan teman-teman itu dari makannya masih kurang gitu teman-teman. Terus kalau misalkan Bang, saya itu makannya sudah banyak nih ya, yang bisa dikonsumsi sudah banyak dan sudah aman gitu teman-teman, ataupun sudah banyak mengkonsumsi makanan yang bervitamin, yang bernutrisi, yang bergizi gitu teman-teman. Terus apa penyebabnya nih, kenapa saya itu masih merasakan ataupun masih mengalami sensasi yang namanya telapak kaki itu warnanya pucat atau menguning gitu teman-temannya? Mungkin saja teman-temannya dari pencernaan kaliannya memang belum membaik 100% gitu teman-temannya. Wajar menurut saya, karena kenapa, sebanyak apapun kalian mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang bervitamin, kalau misalkan pencernaannya itu belum membaik 100% teman-temannya, ya kebutuhan untuk tubuh kaliannya juga masih kurang teman-teman. Kenapa? Karena serapan nutrisi, vitamin, gizi dari makanan yang kalian konsumsi itu tidak sempurna diserapnya, ataupun dialiri ke seluruh anggota tubuh kitanya kurang maksimal gitu teman-teman. Misalkan kalau yang seharusnya gitu teman-temannya, kulit itu ataupun tubuh kita itu, semua anggota tubuh kita itu memerlukan masing-masing nih teman-temannya 100% ya, dari mata, terus kulit, kaki, ataupun apapun itu misalkan 100%, terus dapatnya hanya 20% ataupun 30% teman-temannya, ya otomatis teman-teman kekurangan. Dan ketika kekurangan ya berarti ya pasti gitu teman-temannya, itu warnanya kurang gitu teman-temannya ya, jadi kebutuhan untuk tubuh kitanya ya kurang terpenuhi gitu teman-teman. Terus gimana Bang Adim caranya? Gak apa-apa teman-teman, konsisten aja terus ya teman-temannya, kalian memperbanyak makan asupannya gitu teman-temannya, memperbanyak asupan nutrisi vitamin gizinya. Terus juga dibantu minum vitamin teman-temannya, dibantu juga minum vitaminnya coba apa, di video-video kemarin sudah saya sharing ya teman-temannya, vitamin yang sering saya konsumsi yang itu murah teman-teman, yang nggak mahal ya teman-temannya, itu B kompleks, terus juga D3 teman-temannya, D3 terus plus K2 plus D3 gitu teman-temannya. Jadi dua macam aja teman-teman. Yang satu macamnya itu dia itu dalam satu kemasan itu mengandung 2 manfaat gitu, ataupun 2 vitamin gitu teman-temannya. Terus yang satunya B kompleks gitu teman-temannya. Terserah mereknya apa, bebas ya teman-temannya, karena di sini saya nggak di endorse, jadi saya sebutkan nggak sebutkan mereknya, merek apa aja terserah teman-temannya, kecuali kalau ada yang endorse boleh tuh ya. Oke lanjut ya. Terus yang ketiganya ya teman-temannya, yang ketiganya kalau misalkan dari teman-teman itu, Bang saya makannya udah cukup, vitaminnya udah cukup ya, vitaminnya udah cukup ya teman-temannya, merasa kalian itu cukup lah, pencernaan juga sudah membaik gitu teman-temannya. Terus kenapa saya itu masih mengalami sensasi telapak kakinya kuning, terus masih sering kesemutan juga gitu teman-temannya, terus masih sering keringat dingin ya kakinya, terus suhunya juga kadang panas kadang dingin, nggak jelas gitu teman-temannya. Yang ketiganya ya teman-teman, menurut saya wajar. Kenapa wajarnya? Coba ingat ya teman-temannya, kalian saat ini masih sering rebahan nggak gitu teman-teman, masih sering rebahan ataupun masih sering malas-malasan gitu teman-temannya, nggak pernah gerak gitu ya teman-temannya, nggak pernah jalan-jalan ataupun nggak pernah berjemur gitu teman-teman. Nah itu ya teman-temannya penyebab ketiganya. Kalau misalkan teman-teman itu sadari saja teman-temannya, kalau misalkan kalian itu masih kurang gerak, nggak pernah berjemur, nggak pernah olahraga, walaupun ya sebenarnya olahraganya ringan untuk orang yang terkena gangguan asam teman-temannya, cukup jalan-jalan pagi aja teman-teman, jalan-jalan pagi, mau terserah teman-teman mau jam berapa, yang penting kalian itu sudah makan, sudah minum, lakukan saja gitu teman-temannya. Menurut dan pengalaman saya memang seperti itu teman-temannya, kalian nggak harus olahraga berat teman-teman ya. Kalau misalkan kalian itu mampunya jalan-jalan ya sudah jalan-jalan aja, terus jangan lupa berjemurnya juga, karena pengalaman saya teman-temannya, dari sering kesemutan terus telapak tangan ataupun kaki itu masih
pucat ataupun kuning itu biasanya dari aliran darah ya, aliran oksigen di tubuh kita itu kurang lancar teman-teman ya. Itu efek kitanya terlalu sering berdiam diri, sering rebahan. Itu pengalaman saya teman-temannya. Pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam, GERD, anxiety itu ya kegiatan saya sehari-harinya cuma rebahan, duduk-duduk santai gitu teman-teman, nggak pernah gerak gitu teman-teman. Ya mau gerak gimana teman-teman ya, kita itu setiap gerak gitu teman-temannya, kita itu selalu merasa takut gitu teman-teman. Mau jalan-jalan takut ya teman-teman ya, mau keluar rumah takut gitu teman-teman, karena ya di pikiran dan di tubuh kita itu selalu di di pikirannya selalu banyak pikiran-pikiran negatif, terus juga di tubuhnya banyak sensasi gitu teman-teman ya, apalagi yang namanya sensasi kelenyangan, sempoyongan gitu teman-teman. Nah ketika kita terus aja berdiam diri dan nggak mau melakukan aktivitas ataupun kegiatan gitu teman-temannya, nggak mau olahraga, nggak mau latihan gitu intinya teman-temannya, ya kita akan terus merasakan sensasi itu teman-teman, karena aliran darah, aliran oksigen di tubuh kita itu kurang lancar gitu teman-teman. Terus yang keempatnya kenapa kita masih mengalami sensasi telapak tangan ataupun kaki itu pucat, terus juga masih sering keringat dingin ataupun suhunya berubah-ubah gitu teman-temannya, ataupun keringetan gitu teman-temannya, telapak kakinya keringat dingin, itu karena kita itu masih mengalami kecemasan yang berlebihan gitu teman-teman ya. Kecemasan yang berlebihan ini berawal dari apa sih? Menurut pengalaman saya nih teman-teman ya, kecemasan itu hadirnya karena pemikiran negatif ya teman-teman ya. Setiap kali kita mau keluar misalkan teman-teman ya, kita itu berpikir bahwa kalau misalkan kita keluar, kita jalan-jalan terus ada kelayangan, terus kalau misalkan kelayangan terus pingsan, terus kalau pingsan terus metong gitu teman-teman. Itu pengalaman saya ketika terkena gangguan asam lambung GERD anxiety. Selalu berpikir dan berandai-andai ke hal-hal yang belum tentu terjadi gitu teman-teman. Pengalaman saya seperti itu. Dan kalau misalkan penanganannya gimana nih Bang Adim supaya saya itu nggak takut lagi, nggak banyak berpikir ke hal-hal negatif gitu teman-teman ya. Usahakan latihan teman-teman ya. Jawaban saya itu hanya latihan. Kenapa? Karena saya melakukannya juga dengan latihan teman-teman ya. Saya meyakini dan menanamkan dalam hati dan pikiran saya teman-teman ya. Ketika saya jalan-jalan teman-teman ya, kita ingat deh flashback sebelum kita terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Kita itu orangnya yang paling berani gitu teman-temannya, kita itu orangnya yang paling semangat, terus jalan-jalan kemana-mana aja boleh, terus bisa gitu teman-temannya. Coba ingat deh ke sana, kita dulu jalan-jalan kemana aja sampai teman-temannya, jalan-jalan ke gunung, ke laut teman-temannya, ke hutan bahkan gitu teman-temannya, itu dulu bisa gitu teman-temannya. Terus kenapa kita sekarang nggak bisa? Nah coba kalian flashback, kenapa? Apa yang kalian takutkan gitu teman? Takut sensasi? Nggak akan teman-temannya. Sensasi yang kalian rasakan itu teman-temannya sebenarnya gangguan rumahan. Selama kalian sudah makan, sudah minum teman-temannya, lakukan saja apa yang ingin kalian lakukan. Contohnya kalau misalkan kalian ingin jalan-jalan, ya jalan-jalan aja teman-temannya. Kalau misalkan kalian sudah makan, sudah minum, ya udah that's it teman-temannya. Kebutuhan untuk tubuh kalian sudah terpenuhi ya teman-temannya. Makan udah, minum udah ya teman-teman, udah jalan-jalan aja teman-teman. Tapi Bang, saya itu masih sering lemes, sering gemeteran gitu misalkan ya. Ya udah jalan-jalannya santai aja teman-teman, jangan jauh-jauh dulu, latihan dulu gitu teman-temannya. Saya juga dulu seperti itu, saya itu latihan ya cuma di depan rumah teman-teman. Terus di depan rumah nih udah terbiasa, terus keliling rumah saja, ke belakang, ke depan, ke samping gitu teman-teman ya. Udah terbiasa keliling rumah, jalan-jalan ke warung ya, belajar ke warung gitu teman-teman. Kita itu seperti anak kecil lagi teman-teman ya. Kita itu kembali ke nol. Jadi kita harus menyadari dan memahami itu. Kita itu semua kehidupan kita itu lembaran baru anggapnya gitu teman-teman. Kenapa lembaran nggak baru? Karena semuanya itu ya harus dilatih, harus kembali ke nol, dan kita tuh harus menata lagi gitu teman-teman. Ibarat kertas ditulis ya tulisan baru lagi gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi pengalaman saya seperti itu, dan saya itu latihannya dulu ke warung juga, latihan lagi, belajar lagi ke warung ya, seperti anak kecil belajar ke warung, belajar jalan gitu teman-temannya. Kita harus memahami itu bahwa kehidupan kita itu kembali ke nol, dan kehidupan itu yang baru lagi gitu teman-temannya. Orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, itu semuanya teman-temannya, dari pencernaan kita butuh latihan lagi. Makanan-makanan yang dulu pernah kita ataupun yang dulu sering kita konsumsi, kita harus latihan lagi. Tapi ingat teman-temannya, makanannya itu yang harus sehat gitu teman-teman. Ibarat pencernaan bayi kan, kita nggak mungkin dong ya bayi kita itu
kasih makanan yang alot-alot gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan latih bayi juga kan dilatih teman-teman ya, dari makanan yang lunak, terus dia bertahap, bulannya bertahap, umurnya naik, dikasih lagi makanannya yang lebih speknya naik lagi gitu teman-teman. Pahami aja ke sana teman-temannya. Seperti itulah pencernaan kita gitu teman-teman, karena kita semenjak terkena gangguan asam itu menjaga pola makan, menjaga makan, asupan makan gitu teman-temannya. Seperti itu teman-temannya. Jadi semuanya harus butuh latihan gitu teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang masih takut jalan-jalan, ayo latihan jalan-jalan. Nggak akan terjadi apa-apa. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian takutkan, itu nggak akan pernah terjadi teman-temannya. Itu hanya permainan pikiran negatif kalian. Jangan pernah pikiran negatif kalian itu mengendalikan diri kalian teman-teman ya. Jadi kalianlah yang harus bisa mengendalikan pemikiran-pemikiran negatif gitu teman-teman ya. Itu adalah psikosomatis teman-teman ya. Apa yang kalian pikirkan secara berlebihan dan berulang-ulang teman-teman ya, itu akan mendapat menyebabkan ataupun memberikan respon ke tubuh kalian teman-teman ya. Ya responnya juga hal yang negatif gitu teman-teman. Kalian harus memanfaatkan psikosomatis kalian dengan berpikir dengan yang berpikirnya yang positif gitu teman-teman ya, yang membuat kalian itu membangun, yang membuat kalian itu bahagia gitu teman-teman. Coba pikirkan aja yang membuat kalian bahagia itu apa. Latihan begitu aja dulu gitu teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kalian ini udah normal lagi gitu teman-teman ya, jadi fisiknya udah lumayan lah, latihan lagi teman-teman ya, latihan lagi jalannya, latihan lagi bersosialnya, latihan lagi segala-galanya gitu teman-temannya. Oke teman-teman, jadi seperti itu saja untuk pembahasan telapak kaki sering dingin teman-temannya, terus juga keringat dingin, terus keringatan, terus warnanya jadi kuning ataupun pucat teman-temannya. Itu penyebabnya seperti itu teman-temannya. Jadi kalian pahami saja ke sana teman-temannya. Kecemasan juga itu bisa sangat berpengaruh teman-temannya ke warna kulit kita gitu teman-teman. Orang yang selalu mengalami kecemasan setiap harinya itu akan berdampak ke tubuhnya gitu teman-temannya, termasuk di warna kulit gitu teman-teman. Kalian sadari saja dan pahami saja ke sana. Oke teman-teman ya, ini sudah mau maghrib ya teman-temannya. Videonya singkat saja seperti itu. Semoga kalian itu mengerti, semoga kalian itu bisa memahami teman-temannya, dan semoga bisa membantu rasa penasaran kalian gitu terhadap sensasi yang sedang kalian rasakan teman-temannya. Semoga saja video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti itu saja videonya. Dan sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, saya doakan teman-teman cepat membaik lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu teman-temannya, emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya. Semoga hari-hari kalian yang berwarna itu cepat kembali lagi teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke, saya akhiri teman-teman ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.